Saat makan di restoran mewah itu, Xiaolei benar-benar tak menyangka jika dia bisa datang ke sini. Padahal sebelumnya dia hanya pernah melihat ini di YouTube. Saat ini Seniwan mengatakan, foie gras yang digoreng wajan dan ikan pike dengan saus lobster adalah hidangan utamanya. Kalau kau tidak terbiasa, aku juga memesan sup daging sapi merah anggur. Kini Xiaolei menanyakan, setelah makan mereka akan pergi kemana? Kini Seniwan mengatakan pulang ke rumah masing-masing. Hal ini pun membuat Xiaolei tampak kesal, karena baginya ini adalah harinya sepenuhnya. Namun Seniwan mengatakan, tentu saja tidak, aku punya jadwal lain siang dan malam ini. Dipertanyakan lagi oleh Xiaolei, ketemu siapa hari ini? Namun Seniwan tetap tidak mau mengatakan itu, karena Seniwan tidak punya waktu sebanyak itu, paling banyak setengah hari, karena dia akan melakukan banyak hari ini. Kemudian Seniwan kembali mendapatkan pub yang sangat cantik dari kekasihnya yang satu lagi. Hal ini pun membuat Seniwan tampak sangat tidak menyangka. Seniwan benar-benar merasa ini aneh. Apakah gadis ini telah terstimulasi sesuatu? Seniwan menanyakan ada apa. Namun gadis itu mengatakan tidak apa-apa. Hanya tanya, preferensimu saja. Seniwan mengatakan jika semuanya bagus dan hari ini dia bisa untuk datang. Saat ini terjadi, Xiaolei tampak kesal dan mengatakan, Seniwan, kau lihatin HP-mu terus. Berhenti main dan berbincanglah bersamaku. Bicara biasa saja. Namun Seniwan mengatakan, percakapan seharusnya datang secara alami, bukan paksaan. Ketika ada yang harus dikatakan, pasti akan bicara. Dalam hatinya, Xiaolei pun mengatakan, kalau kau tidak mau bicara denganku, bilang saja. Jangan buat alasan. Dasar menakutkan. Xiaolei kemudian mengatakan jika dia telah kehilangan selera makan. Dan Seniwan pun kini menyambut itu, ayo kita pergi kalau begitu. Kemudian totalnya adalah 2.490 yuan, dan Seniwan bergegas untuk melaksanakannya. 30 menit kemudian, sosok dari Xiaolei benar-benar mempertanyakan kepada Seniwan, apakah Seniwan benar-benar mengirimnya kembali ke sekolahan. Seniwan membenarkan hal itu karena dia masih ada urusan. Dan ketika Xiaolei beranjak pergi, tanpa diduga ada gadis lain yang masuk ke dalam mobil Seniwan ini. Hal ini membuat Xiaolei tampak sangat kesal. Saat ini terjadi, Xiaolei pun tampak sangat marah dan langsung menanyakan kepada Seniwan ada apa ini semua. Seniwan kemudian mengatakan, kencangkan dulu sabukmu itu. Saat ini Xiaolei langsung mengatakan kepada Seniwan itu, langsung berganti, aku baru saja keluar dan kau sudah membiarkan gadis lain masuk. Seniwan mengatakan bukannya aku sudah bilang, aku ada urusan yang serius. Xiaolei tampak kesal dan berkata dalam hatinya, wanita lain ini, urusan serius ini tidak mungkin, aku harus mencoba bersikap tenang. Kemudian Xiaolei mengatakan, kalian apa yang ingin kalian lakukan? Seniwan pun kini nyengir dan mengatakan, bukannya sudah jelas. Hal ini semakin membuat Xiaolei tampak geram, dia kembali berkata dalam hatinya, Seniwan benar-benar parah. Setidaknya tunggulah sampai aku sudah di dalam sekolah. Apakah Seniwan benar-benar tidak sabar itu? Kemudian Seniwan pun akan bergegas pergi namun tetap dicegah oleh Xiaolei itu. Xiaolei kini masuk lagi ke dalam mobil karena dia juga ingin ikut. Seniwan pun kemudian mengatakan, janganlah bercanda. Aku punya urusan yang serius. Kini Xiaolei mengatakan, kalau serius kenapa aku tidak bisa ikut? Dan saat ini terjadi, Seniwan tidak dapat melakukan apapun karena Xiaolei telah tantrum. Dan dia kini menanyakan kepada gadisnya apakah tidak keberatan. Gadis itu pun mengatakan jika dia tidak keberatan sama sekali. Dalam kondisi ini dia juga berkata dalam hatinya, tentu saja ini sebenarnya masalah bagiku. Tapi kalau aku bertingkah tidak pantas di depan Seniwan, itu akan membuat dia malu. Kemudian mereka bergegas belanja terlebih dahulu. Dalam hatinya Seniwan mengatakan, memberi paham Xiaolei bukanlah hal yang buruk. Membawa dia tidak akan mempengaruhi apapun. Ketika sudah saatnya mendapatkan kamar, aku akan meminta hotel untuk mengatur mobil untuk mengantarnya kembali. Saat ini juga, sang gadis pun menanyakan kepada Seniwan apakah mereka boleh bergandengan. Seniwan mengatakan tentu saja. Saat ini, Seniwan juga berkata dalam hatinya, Xiaolong ini pemalu, atau dia hanya seperti ini ketika bersamaku. Dia sangat berhati-hati di semua tingkahnya. Kelihatannya, dia harus memperhatikannya. Kemudian Xiaolei berkata dalam hatinya, apakah ini? Boleh aku gandeng tanganmu, palsu tapi manis sekali. Dan Seniwan benar-benar menyukainya. Jadi, aku cuma orang tambahan di sini, seperti nyamuk. Kemudian Xiaolei juga langsung menggandeng tangan Seniwan itu. Hal ini pun sedikit membuat Xiaolong tampak geram. Kemudian Seniwan mengatakan tidak apa.
Peganglah lebih erat kalian berdua itu. Saat ini terjadi juga, Shen Yuan pun benar-benar seakan-akan mencoba mengacuhkan Xiaolei itu. Saat ini Shen Yuan menyuruh Xiaolei untuk tetap biasa saja dan tenang, menjaga sebuah kepribadiannya itu. Namun Xiaolei tidak malu-malu menggandeng tangan itu, dan hal ini mengejutkan banyak pihak. Orang-orang yang menyaksikan itu berkata, apa-apaan ini? Mereka ini sedang drama atau apa? Yang bisa aku katakan adalah dia kaya dan dia benar-benar tahu cara mainnya. Mereka tahu semua wanita cantik berkualitas tinggi pasti ada di suatu tempat. Ternyata mereka semua sudah diambil oleh si brengsek ini. Bagaimana bisa dua wanita itu setuju hubungan 3 orang di dunia nyata? Ini benar-benar tidak habis pikir. Dan dengan kondisi yang ada membuat Shen Yuan berkata dalam hatinya, melihat semua tatapan iri di sekitarku, jelas benar-benar memberikanku rasa kepuasan yang aneh. Dan menariknya, Xiaolei telah berubah menjadi mode bersaing untuk mendapatkan perhatian. Kalau begitu, mungkin bisa bermain bersama bukan hal yang mustahil. Setelah itu, Tuan Shen pun bertemu dengan pegawai yang sudah lama tidak menjumpainya. Shen Yuan kini mengatakan, ya, aku sedang membawa 2 pacarku, membawa untuk melakukan perbelanjaan. Atas adanya hal ini membuat pegawai berkata dalam hatinya, jadi sekarang Tuan Shen sudah tidak peduli untuk akting lagi. Sebelumnya dia setidaknya membawa mereka satu persatu. Sekarang dia membawa 2 sekaligus. Master manajemen waktu sudah menyerah mengatur waktu kah? Saat ini juga, Shen Yuan kemudian mempertanyakan kepada Xiaolong, apa yang kau suka, ambil apapun yang kau mau. Saat ini juga, Xiaolei pun ingin tas atau perhiasan di sini yang tampak cantik. Dan dalam kondisi yang ada ini membuat Xiaolei juga berkata dalam hatinya, celah saat ini terlalu besar. Dia bisa langsung memilih hadiah seharga 10.000, sedangkan aku hanya diberi makanan berat saja. 10 menit kemudian, Shen Yuan pun telah membelikan sesuatu untuk Xiaolong. Shen Yuan mengatakan, aku kan jarang bawamu keluar, kenapa kau hanya memilih 2 ini? Belilah, lebih banyak, apakah kau tidak suka semua tas dan baju di sini? Xiaolong kemudian langsung mengatakan, tidak perlu Shen Yuan, kau sudah banyak membelikanku kemarin, hari ini cukup 2 saja. Shen Yuan mengatakan, tidak perlu sungkan, hari ini kau harus menghabiskan setidaknya 100.000. Kalau tidak ada yang kau suka di sini, kita akan lihat ke toko lain. Dalam hatinya Shen Yuan mengatakan, walaupun Long Jinghan ini ingin menghemat uangku, ini hanya agak lebih dari 10.000. Sistem baru saja memberikan cashback, kalau lebih dari 20.000, sedikit sekali. Mau tidak mau, kini Jinghan pun menepati itu. Dalam kondisi yang ada, gadis lain yang ada di tempat itu mengatakan kepada pacarnya, lihatlah itu, setidaknya 100.000. Itu jantan sekali, kau berani tidak mengatakan itu. Si pria hanya bisa berdiam diri di sana. Atas kondisi ini juga membuat Xiaolei berkata dalam hatinya, gadis ini dapat 100.000, sedangkan aku cuma dapat 2.000, dan dia bahkan bukan yang utama. Tahu gitu, aku tidak akan ikut ke sini, ini membuatku malu. Dan 20 menit kemudian, Shen Yuan telah berhasil membelanjakan Jinghan banyak sekali belanjaan. Dan kini Shen Yuan langsung mengatakan kepada Xiaolei, pilihlah satu juga. Xiaolei pun terkejut akan hal itu dan sangat senang sekali. Dan Xiaolei kini bergegas untuk pergi. Dalam hatinya, Shen Yuan mengatakan, walaupun tingkat kesukaan dari Xiaolei masih belum muncul, yang seharusnya diberikan haruslah diberikan. Dia itu percaya diri dan kuat, dengan sifat yang keras kepala. Aku tidak ingin dipimpin seperti boneka. Ini kesempatan yang bagus untuk menggunakan Long Jinghan agar dia tetap terkendali. 15 menit kemudian mereka menuju ke parkiran mobil. Saat ini Shen Yuan berkata dalam hatinya, aku habis 120.000 di Long Jinghan, 50.000 di Xiaolei, tapi Xiaolei masih tidak mengeluarkan afeksinya. Sistem hanya bisa memberikan cashback 3 kali lipat di sisinya Jinghan. Untung bersih 190.000. Saat ini Xiaolei menanyakan kepada Shen Yuan berangkat kemana kita. Dan Shen Yuan kini mengatakan, aku akan membawamu kembali ke asrama internasional. Saat ini terjadi, Xiaolei masih tampak kesal karena dia ditinggalkan begitu saja. Sedangkan Shen Yuan akan pergi ke hotel dengan Jinghan. Dan tetap saja Xiaolei memaksa ikut sehingga mereka bertiga kini tiba di hotel Madison. Di kondisi yang ada ini, sepertinya permainan layang-layang akan kembali diwujudkan di tempat ini.